Halo guys, selamat datang di channel Irfan67. Seperti biasa di video ini gua tuh mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 176 sampai chapter 186. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan manhwanya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian bisa langsung mampir ke channel Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi saat ini Arthur menatap Ceres. Tubuh Arthur saat ini berkeringat dan dia tuh ketakutan. Aura Ceres ini benar-benar sangat menakutkan. Dengan kondisi Arthur yang terluka dan Sylvia yang juga nggak bangun-bangun, mustahil bagi Arthur saat ini tuh bisa selamat jika harus bertarung. Arthur saat ini tuh terus berpikir soal apa yang bakal terjadi. Saat ini Ceres pun menurunkan tubuh Uto dan dia tuh mencabut tanduk-tanduk milik Uto. Gak lama Ceres melempar tanduk-tanduk itu kepada Arthur. Arthur di sini secara refleks langsung menutupi bagian-bagian vital miliknya untuk melindungi dirinya. Tapi ternyata nggak terjadi apapun. Ceres tuh hanya melempar tanduk biasa aja. Arthur di sini tuh masih bertanya-tanya dengan tingkah aneh dari Ceres. Gak lama Ceres juga mulai menjambak rambut Uto yang tergeletak di tanah, dan dia tuh menusuk tubuh Uto pakai pisau mana miliknya. Tindakan Ceres ini lagi-lagi sangat aneh, padahal Uto ini adalah sekutunya. Arthur juga di sini tuh terkejut ketika Ceres menghancurkan inti mana dari Uto. Arthur di sini tuh nggak ngerti kenapa Uto tuh nggak merespon rasa sakit dari tusukan yang dikasih Ceres. Ceres di sini salut karena Arthur saat ini tuh bisa mendesak Uto. Ceres di sini ngasih tahu Arthur harusnya memastikan untuk merusak inti mana dari musuh. Hal itu tujuannya supaya dia tuh nggak bisa lagi pakai sihirnya. Ceres di sini memperkenalkan dirinya. Di sini Arthur menundukkan kepalanya dengan hormat. Arthur di sini menghargai kebaikan Ceres yang membiarkan dia tetap hidup. Harusnya Ceres ini bisa dengan mudah membunuh Arthur, tapi faktanya sampai detik ini Arthur masih hidup. Itu artinya Ceres tuh masih baik untuk biarin Arthur tetap hidup. Makanya di sini Arthur hormat kepada Ceres. Ceres di sini tersenyum dan dia tuh menganggap kalau Arthur adalah anak yang aneh. Ceres di sini ngasih tahu sebaiknya Arthur menjadi lebih kuat lagi. Ceres juga di sini tuh ngasih tahu kalau tanduk Uto bisa menjadi sumber daya mana untuk Arthur. Tentunya kalau diekstrak. Setelah ngasih tahu itu, Ceres pun dia pergi. Setelah kepergian Ceres, Arthur ini masih bertanya-tanya Uto ini pingsan atau udah mati. Dan kalau misalkan mati, Uto ini matinya karena apa? Apakah Arthur yang membunuhnya atau Ceres yang membunuhnya? Jadi Arthur ini masih bingung sama kondisi Uto. Setelah itu Arthur pun saat ini tidur bersandar di Sylvia. Gak lama ayah bangunin Arthur. Ayah di sini ngasih tahu kalau beberapa musuh berhasil lolos, sedangkan untuk Offred si pengkhianat, dia tuh udah dieksekusi sama ayah. Oke, jadi saat ini ada cerita dari Grey. Grey saat ini lagi mengikuti tes untuk pengukuran tingkat Ki. Setelah itu dilakuinlah tes selanjutnya. Tes selanjutnya adalah tes bertarung. Pertarungan pertama adalah pertarungan antara Twain dan Janice. Janice saat ini pakai tombaknya dan Twain di sini tuh pakai perisai dan pedang. Janice dengan cepat menyeruduk pakai tombak, tapi ditangkis sama Twain pakai perisai, dan Twain tuh pakai pedang untuk membelah bahu Janice. Sayangnya pedangnya itu masih belum bisa menembus pertahanan Ki milik Janice. Janice pun langsung menjatuhkan Twain pakai tombaknya. Setelah itu Janice mau menusuk Twain,
tapi pertarungan langsung dihentikan. Sekarang adalah pertarungan antara Grey melawan Flare Ambrose. Grey saat ini tuh mendengar suara bisik-bisik soal keluarga Ambrose dari para kadet yang lainnya. Oh ya, kadet itu adalah sebutan untuk calon perwira. Jadi Grey itu saat ini adalah kadet. Dan Grey itu saat ini lagi mengikuti tes untuk masuk ke sekolah militer. Nah, Flare tuh saat ini melihat perlengkapan dari Grey. Dan dari penampilannya, Flare tuh di sini nggak yakin sama kemampuan dari Grey. Pertarungan Grey melawan Flare pun dimulai. Mereka saat ini saling adu senjata. Grey mengakui kekuatan Flare yang lebih hebat daripada kadet yang lainnya. Tapi walaupun gitu, Grey tuh udah pernah merasakan sensasi bertarung dengan orang-orang yang jauh lebih kuat. Dan tentunya Grey tuh udah jauh lebih berpengalaman daripada Flare. Sampai akhirnya Flare ini ngelakuin kesalahan dan itu dimanfaatin sama Grey. Dan pertarungan pun akhirnya dihentikan. Flare di sini nggak terima, tapi instruktur di sini ngasih tahu kalau pertarungan tadi tuh bukan untuk mencari yang menang maupun kalah. Flare di sini tetap ngotot dan dia tuh nggak terima karena pertarungan dihentikan setelah Grey tuh mendaratkan serangan keberuntungan. Instruktur di sini tegasin, serangan keberuntungan itu berasal dari kesalahan milik Flare, makanya terjadilah serangan keberuntungan. Instruktur juga di sini ngasih tahu kalau Flare banyak omong, maka poin dari tes tuh bakal dikurangi. Flare pun di sini langsung diam dan tentunya dia tuh memasang ekspresi yang kesal. Saat ini ketika istirahat, Grey ketemu sama Nico dan Cecilia. Mereka tentunya ngobrolin soal tes masuk sekolah militer. Di sini Grey tuh masih berharap kalau Nico sama Cecilia tuh harusnya masuk ke sekolah yang biasa, jadi bukan sekolah militer. Tapi Nico di sini tegasin kalau dia dan Cecilia tuh bakal terus menempel pada Grey. Jadi kalau Grey mau masuk sekolah militer, maka mereka juga bakal masuk ke sekolah militer. Di sini Nico tuh ngasih tahu kemungkinan dia tuh bakal mendapatkan kelas yang spesial. Itu semua karena keahliannya sebagai teknisi. Nico di sini berharap kalau Grey tuh bisa sekelas sama Cecilia. Tujuannya supaya nggak ada yang gangguin Cecilia. Singkatnya saat ini pengumuman tes. Nico saat ini ada pada divisi 1 kelas 1 tingkat tertinggi. Selain itu di divisi 1 juga ada Flare, tapi dia tuh adanya di kelas 5. Cecilia ada di divisi 2, kelasnya kelas 4. Sedangkan Grey ada di divisi 4, kelasnya kelas 1. Grey akhirnya lolos untuk masuk ke akademi militer. Grey saat ini tuh masih bertekad untuk mencari dan menemukan siapa pembunuh dari Wilbeck. Oke, sekarang kembali lagi ke cerita dari Arthur. Setelah Arthur sadar, banyak hal yang terjadi. Sylvia saat ini tuh masih dalam perawatan. Mika saat ini ditahan dan diinterogasi sama Farey dan Byron. Walaupun kata Alfred Mika bukanlah pengkhianat, tapi mereka tuh masih tetap hati-hati. Dan mereka tuh waspada sampai ada bukti pasti bahwa Mika bukanlah pengkhianat. Sedangkan untuk Rahdeas dan Uto saat ini ditempatin di satu sel yang sama. Dan tentunya mereka juga diinterogasi. Singkatnya saat ini Arthur dibawa ke lokasi rapat dewan. Terlihat di sini kalau Blaine sangat kesal. Alasannya karena Aldir saat ini tuh lagi-lagi nggak ikut rapat dewan. Bagi Blaine, harusnya Aldir ikut rapat dewan karena dia tuh punya hak atas sumpah setia lance dari Dwarf. Tapi ternyata Aldir ini malah nggak pernah ikut rapat. Singkatnya Arthur saat ini ngasih laporan tentang apa yang terjadi. Blaine di sini heran karena Arthur lagi-lagi bisa ngalahin pengikut sabit merah. Padahal Arthur ini masih belum sampai tahap putih dalam inti mananya. Blaine tuh curiga karena lance Alea aja kalah dari Uto. Padahal Alea udah sampai inti mana warna putih, tapi ternyata masih kalah sama Uto. Sedangkan Arthur yang belum nyampe warna putih, dia tuh malah bisa ngalahin Uto. Seperti yang kalian tahu kalau para lance bisa sampai ke tahap inti putih, itu semua karena mereka tuh pakai artefak dari Asura. Jadi istilahnya bisa dibilang kalau para lance tuh pakai cheat. Nah, sedangkan Arthur ini pernah menolak artefak tersebut. Dan Arthur
Dia tuh pengen sampai inti putih karena usahanya, jadi bukan karena pakai artefak. Nah, Blaine ini termasuk orang yang ngeliat kalau warna dari inti mana adalah segalanya. Makanya dia tuh curiga karena Arthur bisa ngalahin pengikut padahal belum sampai inti warna putih. Virion di sini jelas kesal karena Blaine ini terlihat seperti nggak suka dengan kekuatan dari Arthur. Arthur di sini ngasih tahu pengikut yang pertama dia lawan, pengikut itu nggak sekuat Uto, makanya bisa diatasi sama Arthur. Sedangkan ketika berhadapan dengan Uto ini menganggap kalau Arthur bukanlah lawan yang sepadan. Dengan anggapan itu, Uto pun jadi lengah dan akhirnya bisa dikalahin sama Arthur dan Sylvie. Di sini Priscilla tuh nanya soal tanduk milik Uto. Priscilla tuh di sini penasaran kenapa Arthur bisa tahu soal kelemahan Prithra jika tanduknya dihancurkan. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh dapat petunjuk dari Alea. Sebelum Alea dibunuh, Alea tuh ngasih tahu bahwa Uto sangat marah ketika tanduknya terpotong sedikit. Makanya Arthur menduga kalau tanduk adalah kelemahan dari Uto. Arthur jelas di sini tuh berbohong. Arthur sekarang tuh lebih waspada dan gak mau terlalu percaya sama para dewan. Sebenarnya bisa aja Arthur ini cerita secara pribadi kepada Virion. Tapi Arthur tuh gak mau ngasih beban pikiran kepada Virion ketika Arthur masih belum tahu apa tujuan sebenarnya dari series. Intinya Arthur ngasih tahu ke dewan kalau kekuatan musuh bakal berkurang drastis jika tanduknya dihancurkan. Mereka juga saat ini tuh ngobrolin soal masa depan sama para dwarf. Mereka sampai saat ini belum mengumumkan penangkapan Rahdeas kepada publik. Saat ini laporan demi laporan terus dibacain. Blaine saat ini lagi-lagi kesal dan marah kepada para dwarf. Akibat pengkhianatan mereka, para Alakria ini bisa masuk ke Dichaten dengan mudah. Diskusi soal perang pun masih terus berlanjut. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini mau rehat dari perang. Arthur menyadari kalau saat ini dia tuh masih lemah. Jadi dia tuh butuh waktu untuk latihan supaya dia tuh bisa menjadi semakin kuat lagi. Arthur dikasih waktu untuk rehat dari perang sekitar 2 bulan. Arthur juga saat ini tuh meminta 4 penyihir yang beda elemen untuk latihan dengannya. Singkatnya saat ini Arthur pergi ke kamar Ellie untuk mengajaknya pergi berkunjung ke Sylvie yang lagi dirawat. Singkatnya Ellie saat ini tuh pamerin skill menembaknya di depan Sylvie. Sylvie tentunya mengakui kalau kekuatan Ellie sangat hebat. Di sini juga terlihat kalau Sylvie masih belum pulih. Di sini diketahui juga kalau Ellie ini selalu latihan setiap hari. Mereka saat ini masih mengobrol dan diketahuilah kalau Ellie mau sekolah di Akademi Sihir. Di masa perang, tentunya keputusan Ellie ini akan membuat Arthur dan kedua orang tuanya menjadi khawatir. Arthur juga saat ini tuh sebenarnya khawatir. Tapi Arthur mutusin bakal bantu membujuk ayah dan ibunya supaya Ellie bisa sekolah di Akademi Sihir. Ellie di sini tuh terlihat sangat senang, tapi walaupun gitu, Arthur tegasin kalau semua keputusan ada pada orang tuanya. Nah, kalau Ellie dapat izin, Arthur juga bakal ngirim penjaga supaya Ellie bisa terlindungi. Walaupun Ellie bakal dijagain sama orang lain, tapi di sini Ellie terlihat senang karena Arthur mau usahain supaya dia tuh bisa masuk ke sekolah sihir. Gak lama Arthur didatangi sama seorang elf. Elf itu bernama Alanis Emira. Alanis ini bakal menjadi asisten Arthur selama Arthur latihan. Alanis di sini ngasih tahu kalau Gideon tuh saat ini udah menunggu. Arthur pun saat ini langsung pergi menuju ke tempat Gideon. Arthur dan Gideon saat ini tuh ngobrolin soal penelitian, mulai dari kapal sampai kereta. Pembuatan transportasi dalam situasi perang tentunya bakal sangat berguna, makanya Arthur terus ngasih info tentang ide-idenya. Singkatnya setelah diskusi dengan Gideon, saat ini Arthur lagi ngobrol berdua sama Sylvie. Di sini Sylvie tuh terkejut karena ternyata Arthur punya tanduk dari Uto. Arthur pun ceritain cerita sebenarnya kepada Sylvie. Sylvie tentunya terkejut sama kedatangan anggota sabit besar yaitu Ceres.
Arthur di sini ngasih tahu, walaupun kedatangan Ceres membawa ketakutan yang luar biasa, tapi kemungkinan besar berkat kedatangan Ceres Utho pun akhirnya berhasil dikalahkan. Singkatnya saat ini Sylvia dan Arthur mencoba untuk mengekstrak tanduk Utho. Arthur saat ini tuh mau bertambah semakin kuat, tapi di sisi lain Sylvia ini ngerasa takut kalau dia tuh menjadi semakin kuat. Jadi maksudnya saat ini orang-orang tuh masih belum tahu kalau Sylvia juga adalah Asura. Sylvia jadi lemah karena dia tuh hidup bersama ras rendahan dan dia tuh gak menjalani pelatihan Asura dari kecil. Jadi bisa dibilang kekuatannya masih belum sebanding dibandingkan Asura yang lainnya. Nah, kalau Sylvia menjadi semakin kuat dan kekuatannya benar-benar bangkit, maka orang-orang otomatis tuh bakal tahu kalau Sylvia adalah Asura. Dan kalau pada tahu, otomatis Sylvia tuh harus mematuhi perjanjian perang yang udah dibuat bahwa Asura tuh gak boleh terlibat dalam perang. Makanya Sylvia ini khawatir kalau dia tuh gak bisa bantu Arthur lagi. Arthur di sini menenangkan Sylvia dan dia bilang kalau mereka tuh pasti bisa melalui segala ujian dan cobaan. Singkatnya proses pengekstrakan dimulai. Arthur mulai kehilangan kesadaran dan dia tuh saat ini ngerasa seperti ada di tempat yang sangat gelap. Arthur ini ngerasa seolah-olah dia tuh merangkak kabur dari kegelapan. Setelah itu Arthur seolah melihat ada seorang pria asing yang berdiri di depannya dan lokasinya kayak di dalam katedral yang mewah. Dan saat ini pria itu pun berlutut. Intinya di sini Arthur lagi diliatin ingatan dari Utho. Jadi ada perang yang terjadi antara bangsa Vensklor dan Sensklart. Utho di sini sebagai seorang pengikut Kiros dari klan Fritra, dia ngasih izin ke orang-orang untuk masuk ke tempat bernama Obsidian Vault. Nah, orang-orang saat ini tuh bersorak atas kejayaan bangsa Vengtor dan tentunya ada juga pujian untuk klan Fritra. Setelah itu Arthur pun tersadar dan dia tuh saat ini melihat kabut dari tanduk yang masuk ke telapak tangannya. Lebih tepatnya tempat di mana Wen tuh menaruh senjata Achlorite di sana. Arthur saat ini kesal karena mana yang ada di tanduk Utho ternyata malah diserap ke Achlorite. Jadi bukan ke inti mana milik Arthur. Arthur juga saat ini tuh melihat Sylvia yang sedang menyerap mana dari tanduk milik Utho. Arthur juga saat ini tuh masih terus kepikiran tentang maksud ingatan dari Utho. Masih banyak yang Arthur gak ngerti. Salah satunya adalah soal di mana ada perang yang terjadi antar negara di benua Alakria. Singkatnya Arthur saat ini dikenalin sama orang-orang yang bakal membantu latihan dari Arthur. Yang pertama ada Putri Caitlyn dan ada juga pengawalnya yang wanita yang bernama Hester Flamesworth. Yang ketiga adalah seorang dwarf yang terlihat sangat sepuh. Namanya adalah Ban Demogluid. Diketahui juga Ban ini adalah teman dekat dari Virion. Melihat ada dwarf, Arthur saat ini bawaannya curigaan. Tapi kemudian Arthur ini tersadar kalau dia tuh gak boleh rasis. Gimana pun juga gak semua dwarf adalah jahat, apalagi pengkhianat. Dan orang yang terakhir yang bakal bantu ikut Arthur latihan adalah orang bernama Camus Selaridon. Setelah itu Arthur dan yang lainnya juga dibawa untuk pergi ke tempat latihan. Jadi orang-orang tuh udah menyiapkan tempat latihan untuk Arthur. Dan segala perlengkapannya tuh udah disiapin. Saat ini Emily juga pakein Arthur satu set pakaian yang khusus dibuat untuk latihan. Arthur memakai armor yang cukup besar. Intinya ada beberapa perlengkapan yang memang disiapin untuk memaksimalkan latihan dari Arthur. Di sini juga ada adegan di mana keempat orang yang menemani Arthur latihan, mereka semua tuh terlihat mendemonstrasikan kekuatan mereka di depan kristal yang ditunjuk sama Emily. Dan singkatnya latihan Arthur pun dimulai. Oh ya, gue bakal skip banyak adegan latihannya karena ya gue yakin kalian tuh pasti bakal bosan, makanya gue skip. Jadi kalau kalian mau lihat latihannya lebih baik kalian tuh baca novelnya. Selain latihan tentunya mereka juga ngobrolin soal evaluasi setelah latihan dan mereka juga ngobrolin tentang sihir-sihir. Saat ini setelah latihan, Arthur dan Caitlyn tuh ngobrol berdua sambil jalan. Arthur ini nanyain soal Kartis. Di sini, Caitlyn terlihat iri karena Kartis dan pengawalnya dibolehin untuk keluar istana dalam situasi yang perang. Caitlyn kesal karena ayahnya tuh selalu menganggap kalau Caitlyn adalah anak-anak.
mau sekuat apapun Caitlyn, tetap aja dia tuh bakal diperlakuin kayak anak-anak perempuan. Oke, sekarang kembali lagi ke cerita dari Grey. Saat ini Nico lagi ngasih semangat kepada Grey. Nico tahu kalau Grey ini diganggu terus-terusan sama orang-orang dari divisi pertama maupun divisi kedua. Jadi Grey ini udah naik ke divisi 3 hanya dalam waktu 1 tahun. Dan akhirnya dia tuh sedikit dibully sama beberapa orang dari divisi 1 maupun 2. Intinya tuh soal Grey yang harus sadar diri dibandingkan mereka yang bangsawan. Sedangkan Grey tuh berasal dari keluarga biasa aja dan bahkan Grey tuh gak punya keluarga yang jelas. Nico di sini agak prihatin, tapi dia tuh gak bisa banyak membantu karena semuanya tuh berhubungan sama bangsawan yang iri. Tapi walaupun gitu, Nico di sini yakin kalau Grey tuh bisa melalui semuanya. Grey sendiri sebenarnya gak masalah dengan bully-bully tersebut. Tapi masalahnya, Grey tuh khawatir kalau tim penilai tuh bakal menilai berdasarkan pangkat keluarga, jadi bukan karena kemampuan. Kalau itu yang terjadi, maka Grey tuh bakal sangat sulit untuk masuk ke divisi 2. Sebenarnya, kalau dilihat dari kemampuan bertarung maupun ki yang dimiliki sama Grey ini harusnya di hari pertama tuh udah masuk ke dalam divisi 2, tapi malah ditempatin di divisi 4. Nico di sini ngasih tahu ada instruktur baru cewek yang adil dan gak memihak siapapun. Jadi harusnya Grey tuh saat ini gak usah khawatir karena ada dia. Saat ini Grey pun dipanggil ke arena untuk melakukan sebuah pertarungan. Grey pun mendatangi arena dan saat ini Grey tuh melakukan sebuah pertarungan. Siswa bernama Simeon saat ini tuh langsung menggunakan ki untuk menerjang ke arah Grey. Grey dengan cepat langsung menebas bahu siswa itu. Simeon langsung kesakitan, tapi walaupun gitu ternyata Simeon ini gak menyerah dan pertarungan pun dilanjutkan. Simeon saat ini menuju ke arah Grey yang lagi pakai pedangnya, tapi Grey langsung menjatuhkan pedangnya. Setelah itu Grey nendang kaki kanan Simeon sampai Simeon berlutut. Ketika berlutut, Grey ini ngarahin pedangnya ke leher Simeon. Seketika Simeon pun langsung menyerah. Ayah Simeon yang menonton pertandingan, dia tuh terlihat sangat berisik dan gak terima sama hasil pertandingannya. Karena berisik, wasit pun menyuruh untuk berhenti berisik. Grey terlihat senyum-senyum karena dia telah menang. Oke, sekarang kembali lagi ke cerita dari Arthur. Arthur ini dibangunin sama orang-orang. Orang-orang yang melihat Arthur, mereka tuh nganggap kalau Arthur saat ini tuh lagi mimpi yang aneh karena terlihat kalau Arthur ini senyum-senyum. Arthur di sini cuma bilang kalau dia tuh lagi mimpiin soal masa mudanya, makanya dia tuh senyum-senyum ketika di mimpi itu. Di sini yang mengerti maksud Arthur hanyalah Sylvie. Lewat pikirannya, Sylvie di sini nanya tentang mimpi sebelum reinkarnasi. Tapi di sini Arthur cuma ngasih tahu kalau Sylvie tuh nggak perlu khawatir. Arthur saat ini pun lanjutin latihannya, dan Alanis tuh udah mengatur jadwal untuk latihan dari Arthur. Ellie juga saat ini tuh mulai ikut ke tempat latihan Arthur. Gak lama datanglah Virion bersama Byron dan Fare. Di sini ternyata Fare disuruh untuk ikut latihan. Fare dengan kekuatan esnya langsung menghilang dan mau menusuk Arthur pakai tombak es. Tapi Arthur juga langsung menghilang pakai kekuatan es untuk menghindari serangan dari Fare. Saat ini rentetan tombak es menghampiri Arthur, tapi Arthur bisa menghindarinya dengan mudah. Selain diserang sama Fare, Arthur juga masih terus diserang sama yang lainnya. Jadi Arthur ini digempur sama banyak kekuatan elemen. Tapi setelah itu fokus pertandingan tuh kepada Fare melawan Arthur lagi. Fare di sini mulai agak serius dan dia tuh berubah ke bentuk yang disebut sama Arthur sebagai perubahan ninja es. Nah, Fare ini sekarang tuh seputih salju dan matanya juga bercahaya berwarna biru. Arthur dan Fare saat ini masih terus bertarung dengan sangat sengit. Arthur ini agak berat melawan Fare dengan perubahan bentuk dari Fare. Gerakan Fare ini bisa dibilang sangat cepat dan bahkan mampu menghilang dalam kabut dengan mudah. Arthur dan Fare saat ini tuh saling adu pedang yang terbuat dari es. Di sini terlihat kalau cuma pedang es milik Arthur lah yang retak, sedangkan pedang es milik Fare masih utuh.
Orang-orang yang menonton pertarungan, mereka tuh hanya terkagum-kagum melihat pertarungan yang sangat luar biasa. Di sini Buntu yakin kalau Arthur bakal menang, sedangkan Camus di sini tuh ngerasa nggak yakin. Walaupun kecepatan dan refleks Arthur di atas dari Varey, tapi gimana pun juga pertahanan Varey ini sangat kuat, sehingga sangat sulit ditembus sama Arthur. Sedikit kesalahan tuh bakal menentukan pertarungan kali ini. Di sini orang-orang yang nonton, mereka juga mulai taruhan siapa pemenangnya. Beberapa orang taruhan untuk kemenangan dari Arthur, beberapa orang lagi untuk Varey. Tapi di sini Byron juga ikut taruhan dan dia tuh memilih Varey untuk memenangkan duel melawan Arthur. Virion juga di sini bersemangat dan dia juga penasaran sama hasil pertarungan antara Lance muda melawan Lance senior. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.